Resiko ketika kita galbay di aplikasi Shopee, karena aplikasi Shopee ini banyak sekali nasabah yang galbay. Akhirnya Shopee sendiri yang membuat peraturan dan juga membuat ulah agar nasabah tersebut tidak lagi melakukan galbay di aplikasi Shopee. Dalam artian Shopee itu ada si pinjam dan juga si pay later ya. Di sini saya mau bahas buat kalian resiko galbay di aplikasi si pinjam ataupun Shopee Pay Later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yang namanya resiko ketika kita melakukan galbay di aplikasi Shopee ya teman-teman. Dalam artian Shopee ini dua cangkupannya. Yang pertama ada Shopee Pay Later, yang kedua ada si pinjam teman-teman. Oke, di sini saya mau bahas akan hal itu. Nah, sebenarnya ada nggak sih resiko kita ketika melakukan galbay di aplikasi Shopee ini? Jelas tentunya ada. Karena biar bagaimanapun sekarang itu nasabah pinjaman di aplikasi Shopee itu semakin banyak dan semakin banyak pula yang mau melakukan galbay dan banyak sekali yang telah melakukan telat bayar. Nah, di sini membuat mungkin Shopee itu geram atau kesal kepada para nasabah yang sudah telat bayar, yang sudah nasabah itu mau ada niatan galbay. Shopee itu akhirnya sedikit kesal juga mungkin ya. Nah, karena apa? Karena mungkin di beberapa minggu kemarin atau di beberapa bulan kemarin Shopee memberikan surat edaran bahwa akan ada diisi lapangannya, dan itu memang sudah terjadi, tetapi tidak semua lokasi, dan itu pun terjadi sangat sedikit sekali hanya di kota-kota besar, dan tidak semua kota besar ada, bahkan kota besar pun tidak semuanya tercakup. Nah, karena Shopee bekerja sama dengan pihak ketiga untuk yang namanya mendatangi rumah nasabah yang galbay tersebut. Oke, nah apa sih resikonya? Di sini saya mau bahas ya. Resiko pertama yang akan diterima ketika kita itu galbay di aplikasi Shopee, kalau kita tinggal di kota besar, mungkin kayak Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, dan kota-kota besar yang lainnya, itu akan didatangin DC. Tetapi DC-nya belum terlalu banyak. Bahkan sampai detik ini pun ada juga nasabah yang tidak pernah didatangin DC. Ya banyak sih, lebih banyak nasabah yang belum didatangin DC Shopee ini. Oke, pertama itu. Yang kedua, kalau masalah teror, terus kemudian dari DC ya, baik itu via telepon ataupun via chat, via WhatsApp, itu akan terus terjadi. Karena ya Shopee adalah aplikasi pinjaman yang legal, yang resmi OJK, yang mana berhak untuk menghubungi kalian untuk menagih hutangnya. Itu. Terus sampai kapan Bang? Ya, sampai kelanjutan, dan mungkin itu tidak ada batasannya. Terus kemudian yang ketiga adalah kita masuk ke Slik OJK atau ke Pusdakfil ya teman-teman. Karena ya aplikasi ini adalah aplikasi yang resmi, aplikasi yang legal, punya legalitas di OJK, maka ketika kita mau galbay atau telat bayar itu kita pasti namanya jelek di situ, atau dalam tanda kutip daftar hitam atau blacklist lah, itu intinya mah. Nah, apakah semuanya itu resikonya berat Bang? Saya kira tidak, karena itu adalah hal yang umum ketika kita melakukan galbay di aplikasi pinjaman online. Dan menurut saya Shopee ini bisa dikategorikan aman. Kenapa? Karena ya Shopee itu belum terlalu banyak diisi lapangannya, tidak seperti kayak aplikasi Aku Laku terus ya. Itu mungkin diisinya hampir tersebar seluruh Indonesia ya, walaupun kalau di pelosok-pelosok mungkin belum ada. Tapi kalau Shopee ini sangat-sangat sedikit sekali diisi lapangannya, seperti itu teman-teman. Lalu kalau ancaman teror via email ataupun via WhatsApp ya, semua pinjol juga seperti itu. Nah, terus apakah nanti ketika kita sudah galbay hutang kita bisa lunas? Ya nggak bakalan bisa lunas, karena itu resikonya sudah ada di pinjol legal atau pinjol yang resmi OJK, ya kita datanya masuk ke daftar hitam. Seperti itu aja sih resikonya. Tidak ada resiko mau dibunuh, mau dipenjara, mau dihukum, mau dibawa kasus pidana kan, dan yang lain sebagainya, itu tidak ada ya teman-teman ya. Mana mungkin pinjol itu mau mengeluarkan uang lebih, hutangnya cuma 5 juta tapi mau memproses kasus hukum itu harus mengeluarkan 20 juta. Kan lucu, kan kocak kan gitu. Gak mungkin juga hutangnya cuma 5 juta bawa ke jalur hukum habisnya 20 juta, malah rugi bukannya untung ya. Oke, terus kalau masalah perdata juga gak mungkin, apalagi ke pidana ya teman-teman. Oke, hanya itu aja informasi yang dapat saya sampaikan kalau masalah resiko kita melakukan galbay di aplikasi Shopee teman-teman. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Kalian saya harap tenang, jangan takut, jangan panik ketika ada teroran dari DC ataupun DC itu mau datang ke rumah kalian. Jangan sampai kalian itu melakukan gali lubang tutup lubang teman-teman. Oke, mudah-mudahan ya bisa bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini boleh kalian like, kalau kalian tidak suka boleh di dislike aja. Kalau ada pertanyaan atau mau curhatan atau mau sharing bareng sama saya, boleh kalian langsung DM aja Instagram saya. Link Instagram saya sudah saya sediakan di deskripsi video ini, silahkan aja diklik
diklik dan di DM aja. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Saya tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.